Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athir hukmiyah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ya masyarakat sabab, ayyuhal ikhwan akhwat, hafizani wa iyyakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tinggi yang paling pantas dengan keagungan dan kemuliaannya, dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Semoga kita didekatkan dengan beliau sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Kawan akhwat yang ana muliakan dan ana sayangi dan cintai karena Allah. Hafizani wa rahimani wa iyyakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah orang-orang siapa yang membuat iri, membuat cemburu para anbiya dan syuhada. Jadi ada satu kelompok yang mana di hari kiamat nanti para nabi dan para syuhada itu orang-orang yang mati syahid, mereka akan iri. Iri ini kalau dikata identik ada kemiripan dengan hasad, tapi tidak seperti itu. Nah, nanti disimak di penjelasan hadisnya bagaimana irinya mereka dan siapa para nabi ini, para syuhada ini. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian ini masih terkait dengan kajian hadis di minggu sebelumnya, di hari Senin sebelumnya nggih. Tentang keutamaan lafaz tauhid dengan lafaz tahmid. Abdalu dzikri la ilaha illallah, kata Nabi, wa abdalu doa alhamdulillah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi apapun bentuk zikir itu, dia tidak akan terlepas dari kalimat ini. Nah, setiap gerak-gerik kita, hembusan napas kita, pikiran kita, semuanya lillahi ta'ala. Sebab apa? La ilaha illallah. Abdalul doa alhamdulillah. Ini secara ringkas dijelaskan kenapa alhamdulillah itu begitu luar biasa sampai Nabi bilang gitu ya. Tidak ada Imam Al-Ghazali berkata, tidak ada zikir yang dilipat gandakan sebagaimana dilipat gandakannya alhamdulillah. Sehingga sangat mulianya namanya alhamdulillah ini, itu adalah kunci pertanda bahwa seorang hamba itu ridho, dan ridhonya seorang hamba berbalas ridhonya Allah. Itu sekilas nih. Nah, kemudian di penjelasan beliau Syekh Syekh Ayyub Al-Abkar Al-Hadal, beliau mengutip hadis ya di kitab beliau Fathul Mu'in, penjelasan tentang hadis arba'in. Hadis arba'in ini yang ditulis oleh, bukan hadis arba'in Imam Nawawi. Nanti kita bahas kalau mau. Kita bahas hadis arba'in yang mana. Jelas ini adalah kumpulan 40 hadis yang beliau sarahkan. Di antara hadis tersebut adalah tentang keutamaan la ilaha illallah alhamdulillah tadi. Ada satu hadis, kita cari dulu nggih. Beliau mengutip hadis, qultu, kata beliau, hadza sahih, ini benar. Jadi tentang kemuliaan la ilaha illallah, kemuliaan tauhid gitu ya, kemuliaan Allah Ta'ala begitu. Itu merembet, berimbas, apa maksudnya? Itu terkait dengan satu hal yang sangat penting di sini, kata beliau. Ya dulu alaihi kata ma fi la ilaha illallah. Jadi sudah dijelasin sebelumnya tentang la ilaha illallah. Wa hadzal hadis, kata. Nah, di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna min ibadillah launasan. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada satu kelompok manusia. Unasun itu taharun. Unasan, sekelompok manusia. Siapa mereka? Mahum bi anbiya. Mereka itu bukan para nabi. Mahum bi anbiya awala syuhada. Jadi mereka itu bukan para nabi, bukan pula para syuhada. Nah, ini kenapa di sini Nabi menyebutkan para nabi ya? Para nabi itu kan banyak. Jadi jangan bayangkan nabi itu semuanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jadi makom para anbiya itu berbeda-beda kelasnya. Yang kalau kita boleh
sandingkan dengan sekarang, andaikan masih dibuka pintu kenabian, maka para wali yang ada sekarang, para aulia ya, para waliullah yang ada di masa kini itu adalah tingkatnya para nabi. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup, khotamul anbiya ya, khotamul anbiya wal mursalin, pintu kenabian dan kerasulan ditutup, sehingga yang ada hanya para aulia. Nah, jadi jangan kita bayangkan namanya nabi itu pasti sekelasnya Nabi Musa, sekelasnya Nabi Ibrahim. Itu kibarul anbiya, itu kalian, itu kibarul mursalin, pembesarnya para nabi, para rasul. Itu sering dijelaskan para ulama, salah satunya Gus Basir menjelaskan. Jadi kita bukan mau membeda-bedakan para nabi, tapi memang begitulah faktanya, bahwa para nabi dan anbiya itu berbeda-beda tingkatannya, makamnya di hadapan Allah Taala. Sampai pernah terjadi iri. Nabi Musa merasa iri terhadap Nabi Muhammad. Aku tidak menyangka, kata beliau ketika di kejadian Isra, ada yang akan melewati aku di makam dalam hal makomnya kepada Allah Taala, dan ada umatnya pun mengalahkanku. Itu bentuk irinya beliau, sekaligus pujian Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Nah, para anbiya ini kan umum, ada para nabi yang tidak diutus sebagai rasul, itu kan para nabi yang diberikan wahyu dari Allah Taala, artinya diberikan ilham untuk dirinya sendiri. Itulah para nabi para dahulu. Kalau disandingkan dengan manusia zaman sekarang, itu para ulama. Banyak sekali para nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala, yang kita tidak tahu zaman dahulu. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi sebelum lahir Rasulullah SAW, itu banyak sekali para nabi yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi para nabi dan rasul itu banyak. Nah, para nabi yang seperti ini, para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu bakal apa kata Nabi di situ? Nah, ada satu kelompok yang bukan nabi, bukan pula syuhada, kata Nabi. Yagbituhumul anbiya. Nah, orang-orang ini satu kelompok yang bukan pula nabi, bukan pula para orang-orang mati syahid, yang tidak syahid dalam perang, begitu ya. Yagbituhumul anbiya. Mereka itu iri, dicemburui oleh para nabi. Nah, para nabi secara umum ya. Yang jelas bukan Rasulullah SAW, karena beliau lebih tinggi makomnya. Nah, para nabi wasyuhada. Jadi cemburu terhadap mereka, iri terhadap mereka itu para anbiya dan syuhada. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi Nabi bilang nanti ada satu kelompok yang mana para nabi dan syuhada itu cemburu terhadap mereka. Bimakanihim, kenapa mereka cemburu? Bimakanihim, lantaran karena makamnya, karena tempat mereka minallahi ta'ala. Karena ada tempat mereka ditempatkan oleh Allah Ta'ala, yang mana tempat itu yang membuat para nabi dan para syuhada itu iri terhadap mereka. Mereka itu orang biasa, bukan nabi, bukan rasul. Kemudian setelah Nabi bersabda seperti itu, qalu, mereka ini orang yang mendengar ya, para sahabat yang mendengar. Ketika ini dalam hadis lain itu redaksinya lebih panjang ya, teksnya lebih panjang. Jadi suatu hari Nabi pernah mengumpulkan orang, menyuruh mereka berwudu dan seterusnya. Jadi ini hadis ini beliau katakan ya, ucapan beliau ini dikatakan kepada orang banyak. Qalu, mereka bertanya setelah Rasulullah bilang begitu tadi ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tukhbiruna manhum, apakah engkau akan beritahu kami siapa mereka? Jadi penasaran siapa sih mereka itu. Qol, Nabi bersabda, hum qaumun tahabbu nabi ruhillah. Mereka adalah satu kaum yang saling mencintai biruhillah, karena ruhullah. Ruhullah artinya mencintai karena Allah. Nah, ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang saling cinta karena Allah. Nah, kita ini masuk ke situ enggak nih? Kita di grup kayak gini saling bantu, mudah-mudahan saling memberi informasi tentang sahabat kita di Palestina, itu juga saling mencintai karena Allah, padahal kita tidak ada hubungan darah. Apa kata Nabi? Ala ghairi arhamin bainahum, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan darah ya di antara mereka. Kita tidak bersaudara, secara darah kita tidak bersaudara. Kita di grup ini tidak ada hubungan saudara begitu. Kita dengan saudara-saudari kita di Palestina juga tidak ada hubungan darah, tapi kita saling mencintai. Ya, mudah-mudahan kita masuki. Bagaimana penjelasan beliau? Wala amwalin yata'atunaha. Jadi bukan pula karena masalah harta yang
yang mana kita saling saling memberi, saling mengambil. Nah, biasanya berarti kebanyakan orang itu saling mencintai karena hubungan persaudaraan, ada hubungan darah begitu, kekeluargaan, atau kadang hubungan harta. Jadi biasa ya, biasa berarti itu tidak, itu hal yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah mereka itu orang-orang kaumun tahabuna biruhillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, walaupun mereka tidak ada hubungan darah dan hubungan harta gitu. Itu mas baru clue, ada beberapa di teks hadis lain yang kita baca nggih. Nah, bagaimana keadaan orang-orang seperti ini? Nah, jadi ada satu kaum yang saling mencintai karena Allah walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan harta. Wallahi, maka demi Allah, kata beliau, kata Nabi, inna wujuhahum lanur, sesungguhnya wajah mereka itu adalah cahaya, benar-benar cahaya. Wa innahum la'ala nurun, mereka itu berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut ketika manusia takut di hari kiamat. Nah, sebagian juga menafsirkan hadis ini maksudnya di dunia juga. Jadi mereka ciri khasnya itu mereka tidak takut ketika orang-orang kebanyakan takut. Wala yahzanun, dan mereka ndak bersedih hati. Idza hazinan nas, jika manusia sedih. Jadi ini ciri-cirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian Nabi membaca ayat katakanlah bahwasanya ketahuilah begitu ya, inna aulia Allah, bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di kesimpulannya di sini adalah mereka itulah para aulia, para kekasih Allah. Ciri-ciri para aulia salah satunya adalah mereka tahabuna biruhillah, mereka saling mencintai karena Allah. Mafhum lainnya bagaimana? Orang-orang yang tulus saling mencintai karena Allah itu tuh bakat-bakat jadi wali. Bagaimana penjelasan beliau masalah hadis ini? Panzur, kata beliau, Sayyid Ayub, panzur rahimakallah, maka lihatlah, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, kata beliau. Kapa yabatu haula alama akramahumullah, bagaimana mereka bisa dicemburui begitu ya. Gimana sih mereka bisa dicemburui? Mereka itu alama akramahumullah, atas kemuliaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Antara mereka dimuliakan Allah Ta'ala, gimana sih mereka bisa cemburu? Ma'annahum laisu bi anbiya. Kata-kata seperti ini padahal, diartikan padahal mereka itu annahum laisu bi anbiya, mereka itu bukan nabi, bukan para nabi. Wala syuhada, bukan pula para syuhada yang mati syahid, bukan. Nah, beliau bilang di sini wa innama masala bil anbiya wasyahada. Kenapa sih Nabi mencontohkan, mengambil kata-kata nabi dan syuhada? Nah, kenapa sih Rasul membandingkan? Kenapa Rasul membandingkan mereka dengan anbiya dan syuhada? Nah, lima lil anbiya min uluwil makanah, karena bagi para nabi itu memiliki makom yang mulia, tempat yang mulia, wa azimil ajri, dan pahala balasan yang sangat besar, kata beliau. Jadi Nabi membandingkan kaum ini, satu kaum yang spesial ini, dengan nabi dan para orang mati syahid itu karena nabi itu memiliki tempat yang mulia dan pahala yang besar, intinya dekat dengan Allah Ta'ala. Kata syuhada gairu annahum adna manzilatan minal anbiya, begitu juga syuhada, mereka enggak kalah tingginya begitu ya, enggak kalah tingginya manzilah mereka, kedudukan mereka dibanding anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu berarti orang-orang ini, para nabi dan para syuhada yang memiliki tempat yang tinggi saja bisa iri, cemburu terhadap mereka ini. Siapa mereka? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak harus ada hubungan darah, tidak harus ada hubungan harta. Nah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Ikhwan akhwat ana muliakan dan sayangi karena Allah. Itu hadis ana telusuri riwayat di Sunan Abu Daud. Hadisnya sahih, Sunan Abu Daud nomor 3527. Itu kalau kita telusuri. Nah, ada hadis yang serupa yang
yang semakna tapi berbeda lapas itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnad beliau, Musnad Ahmad. Nah, derajat hadisnya hasan, itu yang kami ketahui. Apa kata Nabi di situ? Ya ayuhan nas, isma'u wa aqilu. Wahai manusia, dengarkanlah dan pikirkanlah, begitulah. Cernalah dengan akal. Wa'lamu, dan ketahuilah annalillah ibadan, bahwa sungguhnya Allah itu punya beberapa hamba, begitu. Ibadan, punya hamba-hamba, begitu. Allah punya hamba-hamba. Laisu bi'anbiya wala syuhada. Mereka itu hamba-hamba Allah ini bukan para nabi, bukan para syuhada. Yagbituhumun nabiyyun wasyuhada. Nah, yang mana nabi-nabi itu cemburu, iri terhadap mereka, wasyuhada. Sebentar dulu, anak kelupaan janji tadi ya. Apa perbedaan antara gobtun dengan hasad? Nah, kalau gobtun itu tamannin nikmah. Kita mengharapkan nikmat, akan tetapi kita tidak mengharapkan zawalun nikmah dari min ghairihi, dari selain dia, begitu, selain kita. Jadi namanya gobtun, yakbitu, gaw atau yakbitu ya gitu ya. Itu berbeda dengan hasad. Nah, kalau gobtun itu kita iri sama orang. Kita pengen punya apa yang dia miliki, begitu. Kita pengen apa yang dia miliki, yang dia dapatkan, tapi tanpa ada perasaan kita berharap orang itu kehilangan nikmat yang kita inginkan. Nah, itu iri. Iri biasa itu, yang iri seperti ini baik. Nah, contohnya iri terhadap orang yang berilmu, iri terhadap orang yang rajin sedekah, orang yang baik, yang dekat dengan Allah, itu bagus. Itu bagus. Sedangkan hasad itu kita menginginkan nikmat itu sekaligus kita menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, kalau gobtun ini masih terpuji, dia bagus ya, bagus. Tapi kalau hasad dia tercela. Ini hasad ini yang membakar amal ibadah kita ya, dan berbahaya. Kalau katanya dengan kitab Naswalibat itu, yaqtulul hasidu qabla an yasilal mahsud. Orang yang hasad itu bisa membunuh walaupun dia belum sampai kepada orang yang dihasadi. Jadi orang yang hasad, dengki itu bisa membunuh tanpa menyentuh, begitu. Sedangkan kalau yakbitu ini dia sifat terpuji. Nah, itu sedikit penjelasan yang tadi. Ya kawan akhwat yang ana cintai dan muliakan karena Allah. Nah, kemudian hadis berikutnya yang tadi, wa alamu annalillahi ibadan laisu bi'anbiya, bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba yang bukan nabi, bukan syuhada. Mereka itu iri, mereka dicemburi oleh para nabi dan syuhada, an manazilihim, karena kedudukan mereka, wa qurbihim minallah, dan kedekatan mereka dengan Allah. Berarti ada satu kaum yang mana lebih dekat kepada Allah dibanding para nabi. Tapi nabi jangan dibayangin Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu udah beda ya. Anak tegasin sekali lagi, nanti salah paham. Jadi para nabi kelas biasa, begitu. Para nabi yang barangkali bukan rasul juga kan. Nah, kelasnya para wali lah kalau zaman dahulu. Yang mana kedudukan mereka itu, mereka iri. Para syuhada pun iri terhadap mereka karena dekatnya dengan Allah Ta'ala. Fajasa rajulun minal a'rab, kemudian minal Arab ini biasa diidentikan dengan orang Badui ya. Orang Arab Badui itu ada satu orang yang berasal dari kalangan Badui. Dia berdiri dengan lututnya, berlutut lah begitu, supaya dia dilihat oleh Nabi. Min qasyatin nas, dari kelompok orang-orang yang jauh. Qasyatin nas ini kalau dilihat di sarah Syatus Sindi ya, penjelasan dari sarahnya Sunan Ibnu Majah, itu orang yang asing ya, orang Badui yang jauh gitu ya, jauh dari kelompok manusia, orang asing lah. Wa alwa biyadihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menunjuk tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, nasu minan nas laisu bi anbiya wala syuhada. Sekelompok orang dari manusia yang bukan nabi, bukan syuhada, yang betumul anbiya wa syuhada, yang mereka dicemburi oleh para nabi dan para syuhada, amma yalsimu qurbihim, terhadap kedudukan mereka dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. In athum lana, begitu ya. Sifatilah mereka, sebutkanlah sifat-sifatnya kepada kami. Penasaran orang yang kayak gimana, begitu kata Badui ini. Ya, sifhum lana, maksudnya adalah jelaskan kepada kami sifat-sifatnya. Mendengar pertanyaan ini, pasurra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu'alil a'rabi, maka berubah raut tampak senanglah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran pertanyaan orang Arab ini. Waqala hum nasun min abna'in nas, mereka itu adalah manusia min abna'in nas. Abna'in nas ini pana itu ya sirna, musnah, tapi kalau diartikan secara tekstual nggak pas ya. Kalau kita lihat di Hasyatus Sindi itu maksudnya abna'in nas ini orang yang bukan apa-apa, yang la ya'lamu mimman hum, katanya di situ, yang
tahu mereka itu siapa sebenarnya, tidak tahu silsilahnya, pokoknya orang asing. Bukan tidak tahu silsilah, pokoknya dia bukan orang terkenal, orang biasa gitu. Sampai mereka itu tidak tahu siapa mereka itu siapa. Nah, karena bangsa Arab itu sangat membanggakan namanya sangat membanggakan namanya nasab. Aku ini keturunan ini, aku kabilah ini. Nah, tapi mereka ini yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala ini nasun min abna'in nas, orang biasa aja, ya bukan siapa-siapa begitu ya, gitu ya, bukan siapa-siapa. Wa namazil qabail, orang yang terasing dari kabilahnya. Nah, jadi dia tidak memiliki kabilah. Jadi di bangsa Arab itu akan memandang rendah seseorang yang terasing dari kelompoknya, yang tidak punya kabilah gitu. Quraisy misalnya kan, Bani Hasyim dan seterusnya, banyak kabilah di zaman Rasulullah SAW itu yang mana menjadi kebanggaan mereka. Tapi mereka ini yang hamba-hamba Allah yang membuat iri para nabi, para rasul ini orang-orang biasa dan orang-orang asing. Bagaimana sifat mereka juga? Lam tasil bainahum arhamun mutaqarib. Tidak tersambung di antara mereka itu hubungan darah. Arhamun itu rahim ya, artinya hubungan kekeluargaan, mutaqarib yang berdekatan. Mereka ini orang-orang ini tidak ada hubungan darah. Mereka orang biasa, orang asing gitu ya. Nggak terkenal nasabnya, nggak terkenal kabilah kelompoknya gitu ya. Marganya nggak terkenal begitu. Tapi mereka punya hubungan darah, mereka tidak punya hubungan darah juga gitu. Akan tapi bagaimana mereka tahabuna fillah wa tasafau. Mereka itu saling mencintai karena Allah, dan mereka bersahabat. Dan ini ciri-cirinya grup kita ya. Yang apa namanya? Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya nanti di belakang. Selain kita saling mencintai karena Allah. Nah, kita saling mencintai, kita orang biasa, bahkan kakek kita tidak tahu, kakek kita tidak tahu namanya, itu orang Indonesia ya. Orang Indonesia banget itu yang kakeknya tidak tahu namanya. Tidak tahu, dia tidak punya marga yang dibanggakan, nasabnya dia tidak tahu, cuma tahunya sampai kakek atau ayahnya kakek gitu. Akan tapi mereka ini tahabuna fillah tasafa. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling bersahabat. Ya Allah lahum yaumal qiyamah. Orang-orang ini hari kiamat Allah letakkan mana biromin nurin di mimbar dari cahaya. Mas, luar biasa. Orang-orang ini Allah letakkan nanti di mimbar yang terbuat dari cahaya. Fayajlisuna 'alaiha, kemudian mereka duduk di atasnya. Fayajalu wujuhum naro, kemudian Allah menjadikan wajah mereka itu cahaya. Ini tidak dibilang seperti cahaya, tapi nuron, langsung bilang fayajalu wujuhahum nuron. Allah jadikan wajah mereka itu cahaya. Wasiyabahum nuron, dan pakaian mereka cahaya. Yabza'un nasu yaumal qiyamah wala yabza'un. Mereka manusia saat itu ketakutan, tapi mereka tidak takut. Wahum auliyaullah. Mereka itu adalah para kekasih Allah, para wali kita ternyata ya, guru-guru kita barangkali ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau. Mereka itulah para kekasih Allah. Berarti kita bukan ya. Mudah-mudahan dengan saling mencintai kita mendapatkan makom tersebut, walaupun belum menjadi kekasih Allah, aulia Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Nabi, yang makna mereka tidak memiliki rasa takut, mereka juga tidak bersedih hati. Hadis tersebut di Sunan Abu Daud, Sunan Musnad Ahmad ya. Musnad Ahmad yang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tapi hadis ini dikutip oleh siapa namanya? Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhus Sirah halaman 151, di situ ada. Tapi kalau ditanyakan sumbernya, dia di Musnad Ahmad. Ya kawan-kawan yang cintai dan muliakan karena Allah. Nah, dalam hal kaitannya dengan persaudaraan kita dengan Palestina, mari kita tunjukkan cinta dan kasih sayang kita dengan mereka, walaupun kita berbeda ras, bahkan ya kita rasnya Asia gitu ya, muka kita gini-gini, mereka mancung-mancung gitu. Terlihat sekali bahwa kita tidak ada hubungan darah, tapi kita disatukan oleh kalimat la ilaha illallah, tahabbuna fillah. Tinggal bagaimana kita menambah kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Artinya apa di sini? Target kita, kalau mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang membuat iri para nabi dan para syuhada ini, kita berusaha dekat dengan Allah pertama. Kita dekatkan diri dengan Allah sampai Allah jadikan kita kekasihnya, baik wali Allah yang tersembunyi maupun yang ditampakkan, baik yang Allah tampakkan di dunia maupun di akhirat nanti. Karena sebab banyak sekali para aulia itu yang diangkat ketika setelah meninggal menjadi aulia Allah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kita saling mencintai karena Allah, walaupun kita tidak punya hubungan darah dan hubungan kepentingan. Jadi banyak sekali di antara kita yang saling suka ya, saling support di grup maupun di mana di majelis offline itu,
yang mana kita itu kadang-kadang ada tersembunyi syirik hobi, ada keinginan yang tersembunyi yang selain karena Allah. Contohnya kita pengen pansos ya namanya, kita join ke suatu komunitas biar kita terkenal. Nah, itu udah namanya syirik hobi. Kita ingin join ke majelis ilmu gitu, atau majelis dakwah atau majelis kebaikan itu dengan niat supaya kita terkenal, nambah teman, biar lancar rezeki. Itu kalau ulama tasawuf bilang itu kurang baik. Dijamin tidak bakal masuk ke kelompok yang disebutkan Nabi tadi, karena udah keinginannya bukan karena Allah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi tersebut adalah orang-orang yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, saling membantu, saling mencintai karena tidak ada kepentingan, tidak ada hubungan kepentingan. Itu Nabi menyebut hubungan amwal ya, ta'atu nabihi. Itu maksudnya orang itu ada kepentingan, biasanya kepentingan harta, kepentingan politik ya, dan berbagai macam kepentingan lainnya. Itu akan merusak makom tersebut. Nah, ya, makanya ketika seorang hamba bisa ikhlas lillahi ta'ala hanya karena Allah, benar-benar karena lillahi ta'ala, ingin saling mencintai karena kalimat la ilaha illallah, itu Nabi mengatakan ruhullah. Wallahu alam. Ini mungkin ada di antara mursyid kita menjelaskan kenapa Nabi menggunakan kata ruhullah. Nah, ini udah kalimat hakikat ya. Tapi kita kalau yang kelas kita membahasnya, kita kaitkan dengan la ilaha illallah. Sama-sama kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita saling mencintai karena hal tersebut. Dan kemudian kita cinta kepada Allah. Ini namanya tahabun fillah, mencintai karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita saling mencintai karena Allah dan membenci makhluk karena Allah. Nah, ini. Ya fana muliakan dan sayang karena Allah. Akhir kata, mudah-mudahan Allah jadikan kita berada di barisan para kekasihnya ya, walaupun kekasih kelas bawah lah begitu ya, wali-wali kelas bawah, mungkin wali pengganti begitu ya. Yang jelas orang yang dicintai oleh Allah, yang mana ciri-cirinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka saking cintanya karena kepada Allah Ta'ala, dia ridho pada Allah dan Allah ridho padanya. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih hati. Kehilangan dunia enggak apa, asalkan jangan kehilangan Allah Ta'ala. Kalau di kitab Nasolibat itu mereka ini orang-orang yang nangis karena takut putus hubungan dengan Allah. Mereka itu nangis, kenapa kok Allah sekarang tidak pernah kasih saya sakit gitu ya, udah lama tidak sakit, apalah lupa. Itu kelasnya para aulia yang dimaksud. Dan orang-orang seperti ini ketika saling mencintai karena Allah, benar-benar lillahi ta'ala, mereka itu nanti di hari kiamat ditempatkan di tempat mimbar dari cahaya, sampai para nabi dan para syuhada iri terhadap mereka. Semoga kita dijadikan oleh Allah di antara mereka. Amin amin rabbal alamin. Ikhwan awan yang muliakan dan sayang karena Allah, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana lupa kita bacakan Fatihah untuk guru kita Syekh Ayub Al-Abkar Adal, dan siapa namanya beliau, Syekh Ramadan Al-Buti yang menulis hadis tersebut, dan para ulama yang mensyarahkan hadis tersebut. Semoga mudah-mudahan nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid darin. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sebagai doa penutup, Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fil umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'an ma nabika bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma fahimna al-masyari'ati wa tariqatal haqiqah wa istamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tudhib barakat ilmi minna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa arhamna ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam wa man kana wa yakun. Allahumma amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin.